Tapi bagaimana mengkomunikasikan itu sementara waktu hanya tinggal 2 bulan seperempat? Sun Tzu bilang itu perang jangan lama-lama. Maka waktu pendek inilah tantangan tim kami untuk menyampaikan keluar. Maka kemarin hari pertama test case. Test case hari pertama. Kita compare yuk dengan yang lain. Di hari pertama 100 sekian billboard yang aktif gitu ya, terpasang semua. Tek, bus. Hari pertama kami on scenario, kami dari Merauke, Pak Mahfud dari Sabang. Kita bercerita pada 2 isu yang kami tangani. Ya. Satu desa, satu rumah layanan kesehatan, satu tenaga kesehatan. Pak Mahfud bicara bagaimana kita mesti membantu mensejahterakan guru agama. 2 isu kami lempar. Clear? Nah, tinggal, benar karena waktunya pendek, kami akan berdisiplin pada soal isu berikutnya, isu berikutnya, isu berikutnya. Seluruh materi sudah ada, tinggal besok kita lempar. Tom satu-satu. Kita belajar dari ilmunya beliau. Gitu. Mas mau tanya nih, terkait masalah isu ya. Ini kan banyak Mas sendiri mempertanyakan bahkan dipersepsikan menyerang terkait banyak isu ya, khususnya yang paling utama hukum misalnya. Nah, apa nggak khawatir? Karena kan pertama cawapresnya sendiri Menko Polhukam, ada Pak Yasona sendiri yang Menkumham, terus ada beberapa ASN, Mas Azwar. Itu apa nggak takut backfire? Tidak. Sekali lagi kami ini waras kok. Teman kami salah aja kami koreksi. Suatu ketika saya ngobrol dengan Pak Jokowi. Baik Pak, kami akan jalan, kami akan berkeliling Indonesia. Iya. Pak, umpama ada kebijakan Bapak yang tidak pas, apakah boleh kami mengkoreksi di depan umum? Boleh, silahkan. Pak Jokowi tidak anti kritik. Hukum. Wah, Ganjar nyerang Jokowi. Saya tidak pernah nyerang Jokowi. Dalam paparan saya tidak ada satupun yang nyerang. Hanya pada saat terjadi Q&A itu tadi. Mas Ganjar, itu kan Uceng yang nanya itu. Zainal Arifin Mokhtar ini, adik kelas saya. Dia bilang gini, Mas Ganjar, dengan kejadian-kejadian akhir-akhir ini, kira-kira begitu pertanyaannya. Berapa nilai penegakan hukum Indonesia? Anda bicara kemarin di mata Najwa 7 loh gitu. Saya bilang, dengan kejadian ini jeblok. Angkanya 5. Sebenarnya saya menjawab itu. Lalu pertanyaannya, benar nggak fakta itu? Civil society berteriak. Mas, media asing seluruhnya berteriak. Dan kita mengatakan nilainya baik. Nggak yakin, silakan disurvei. Tapi kan ada Pak Mahfud. Loh, Pak Mahfud sendiri yang Menko Polhukam ikut mengkritisi keputusan itu. Beliau hukum tata negara. Sudah mengatakan keras. Jadi Pak Mahfud nggak tersinggung. Karena kasus itu. Makanya kemudian kami tidak pernah ragu untuk menyampaikan itu. Dan mohon maaf, Mas Ganjar nanti popularitasnya surut. Tidak. Kalau ini putih katakan putih, kalau ini hitam katakan hitam. Mantap. Jangan karena kemudian kita mau ngambil elektoral, ini kita katakan hitam, yang ini dibalik katakan putih. Maaf, itu bukan saya. Hitam dan putih, walaupun sudah nggak ada garis-garis. Kita tidak mau garis-garis lagi, kita biar garis. Tahu nggak kenapa garis-garis nggak ada? Karena sudah tidak terpenjara lagi. Mas Ganjar, mungkin tidak menyerang Pak Jokowi. Mungkin dalam hal ini menyerang kebijakan. Nggak juga menyerang kebijakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Loh, kalau kebijakan memang semua kebijakan benar. Maksudnya. Ini aku cerita nih, saya itu dekat sekali sama Pak Jokowi. Iyalah. Dan saya menyampaikan terima kasih atas dukungan Pak Jokowi selama ini kepada saya. Orang pertama yang telepon, mungkin saya klaim, itu saya. Ketika Pak Jokowi pertama kali jadi presiden. 2014. Apa coba Mas? Menaikkan BBM. Ingat nggak kampanye beliau waktu itu? Tidak akan menaikkan BBM. Itu menaikkan. Saya telepon beliau, izin Pak Presiden. Ini masyarakat gelisah. Karena baru kemarin. Saya sampaikan, oh iya. Terus saya dijelaskan. Tapi Pak Gub, waktu itu saya gubernur. Tapi Pak Gub, kondisi APBN kita begini. Iya Pak. Tapi kalau Bapak tidak melakukan penetrasi dulu, kami yang repot di lapangan, ini pendukung semua. Satu. Iya. Tapi kami harus menaikkan. Ya sudah Pak, saya sudah menyampaikan. Kedua, ketika petani tembakau, waktu itu soal cukai tembakau. Pak, ini harga tembakau lagi turun Pak. Ini semua pendukung Bapak. Kita hanya minta tunda. Ini kebijakan. Ditunda sama beliau.
Jadi ada yang kemudian beliau tetap melaksanakan, ada kemudian beliau tertunda. Maksud saya dalam relasi politik jangan memitoskan seseorang, jangan mengkultuskan seseorang. Dan Pak Jokowi terbuka, beliau mengiyakan. Bahkan beberapa kebijakan seringkali mengundang kepala daerah bagaimana baiknya. Itu demokratis, asik juga gitu. Tapi kalau melihat situasi terakhir-terakhir ini terkait dengan kasus penegakan hukum dan lain-lain, Mas Ganjar masih melihat Pak Jokowi seperti dulu atau sudah berubah? Berubah. Berubahnya ke arah seperti apa? Ya berubah karena sebenarnya kontrolnya kan bisa dilakukan toh. Oleh beliau sebagai presiden maksudnya? Iyalah. Iyalah. Saya membela beliau ketika istilah cawe-cawe keluar. Iya. Pak Ganjar, Pak Jokowi mau cawe-cawe, diseranglah beliau. Saya lawan. Maksudnya cawe-cawe itu Pak Jokowi akan cawe-cawe agar proses demokrasi dan demokratisasi ini berjalan dengan baik. Pasti beliau cawe-cawe. Kalau ada yang merusak, beliau akan turun tangan. Saya bilang. Tapi ketika kemudian hari ini persis seperti ini dan semua didiamkan, ya oke sudah berubah beliau. Jadi Anda kecewa juga dong Pak Jokowi? Saya sampaikan di depan tadi. Iya. Kecewa sekali. Jadi kalau melihat Pak Jokowi sekarang, ya apa sebetulnya satu kata untuk Pak Jokowi, Mas Ganjar? Kalau melihat Pak Jokowi saat ini? Bukan satu kata saya kira, satu kalimat ya. Boleh. Tidak bersama kami lagi. Mas Ganjar, sebetulnya Pak Jokowi kelihatan tidak mau bersama Mas Ganjar dan koalisi ini ya. Itu sebenarnya kelihatannya sudah mulai kapan sebenarnya dirasakan oleh Mas Ganjar itu? Kapan ya? Kalau saya sih membacanya U20? Enggak. Saya masih komunikasi. Rakernas kali ya. Iya. Sudah beda itu pada saat itu? Ya, karena setelah Rakernas itu biasanya kalau saya minta waktu beliau langsung diberikan. Gitu. Tapi agak tertunda dan akhirnya tidak bisa bertemu sampai sekarang. Dan bertemunya itu bareng-bareng pas makan siang. Padahal biasanya beliau tidak. Tapi saat itu saya sudah sadar, mungkin ada yang beliau kurang berkenan pada apakah kami, apakah partai kami, atau tokoh sesuatu. Tapi saya sudah siap-siap pada soal itu. Penilaian orang bahwa beliau sekarang terkait dengan misalnya dinasti politik, membiarkan intervensi hukum dan lain-lain, itu Mas Ganjar melihatnya seperti apa? Kalau orang menilai dengan subjektivitas masing-masing, saya hormati saja. Negara demokrasi kok. Ekspresi berbicara, saya kira orang boleh menilai apapun gitu. Tapi buat kami sudah pada sebuah keputusan ya sudah, itu sikapnya di situ. Izin atau tidak izin ya itu aja. Kami hormati aja. Dan sebetulnya banyak kelompok yang kemudian melihat hal itu sekarang berada di kelompoknya Mas Ganjar ya? Saya kira ini termasuk bagaimana kita mengawal Indonesia bernegara, berbangsa setelah reformasi, Mas. Itu semua agenda reformasi loh. Kalau kita berkhianat pada itu, mahasiswa meninggal pada saat itu. Situasi Indonesia dibakar pada saat itu. Kekacauan terjadi dan pemerintahan tumbang. Dan kita pengen baik. Masa kemudian kita melihat seperti itu diam saja? Enggak lah. Kita pernah jadi aktivis. Kebakar juga Mas semangat aktivis kita gitu. Tapi saya tetap hormat itu. Apalagi cara yang bisa kita ingat.